para mudarris dan mudarrisah, azanillahu wa iyyakum. Kita melanjutkan pembacaan kitab As-Salafiyatu Qawaidu wa Usulun, yang mana kita sudah sampai di halaman 39 kalau di kitab saya. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala, summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu, maksudnya setelah beliau menyampaikan poin yang pertama bahwa tazkiyatun nafsi itu bisa dilakukan yang paling utama dengan tauhid, sebagaimana yang telah diterangkan pada pertemuan yang sebelumnya. Maka yang kedua, di antara cara agar kita bisa membersihkan, memperbaiki diri kita setelah tauhid itu adalah at-tazkiyatu bi ada'il wajibati, yaitu tazkiyatun nafsi dengan melakukan kewajiban-kewajiban. Jadi urutannya begitu ya. Jadi dengan tauhid dulu, sebagaimana penafsiran dari surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, yaitu sungguh telah beruntung orang yang membersihkan dirinya. Maksudnya apa? Membersihkan, meninggikan, kemudian mengembangkan dirinya, menyempurnakan dirinya dengan apa? Bit tauhidi wat taati. Lihat, pertama dengan tauhid, baru yang kedua wat taati, ya, dengan ketaatan-ketaatan. Yang dimaksud dengan ketaatan inilah al-wajibat, ya, karena ketaatan itu macam-macam tingkatan levelnya, ya, ada wajibat, ada juga nawafil atau mustahabat. Maka yang kedua itu adalah dengan melakukan kewajiban. Wa hadhihi aidan tazkiyatun wajibatun. Maka ini juga termasuk tazkiyah yang wajib. Karena apa? Fa afdalul a'mali, amalan yang paling utama adalah ada'u maftaradallahu, yaitu melaksanakan apa saja yang telah dipardukan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengamalkan ketaatan, kewajiban itu adalah bukti adanya tauhid, bukti adanya keyakinan yang benar, bukti adanya keimanan dalam hati. Maka perlu adanya apa? Adanya bukti dari keimanan tersebut, dari keyakinan tersebut. Tauhid, keyakinan. Kemudian adaul wajibat adalah prakteknya, realisasi dari tauhid. Maka nanti masuk kepada ta'riful iman. Maka iman itu bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati, tapi harus diiringi dengan al-amalu bil arkan, yaitu melakukan kewajiban-kewajiban yang berupa amaliyah. Begitu. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan yang penting iman dalam hati, keyakinan ada dalam hati, tanpa melakukan sholat. Tidak benar. Karena ini adalah satu kesatuan. Yang namanya keyakinan harus dibuktikan dengan amal jawarih, yaitu amal prakteknya, ya, amalan. Begitu. Wal wara'u, dan hati-hati menjauh amma haramallahu, dan menjauh dari apa yang diharamkan oleh Allah. Selain melakukan kewajiban, juga kita harus meninggalkan hati-hati dari hal yang diharamkan. Wa husnun niyati fi ma indallah, dan harus berbaik sangka
harus baik niatnya terhadap apa yang ada di sisi Allah. Terhadap qada dan qadar takdir Allah kita harus apa? Harus baik sangka, nggak boleh berburuk sangka. Apapun yang terjadi pada diri kita berupa takdir dari Allah, itu kita harus apa? Harus disikapi dengan husnudzon, harus disikapi dengan berbaik sangka, atau bahasa yang lainnya positive thinking. Ya, harus begitu. Apapun yang terjadi kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti adanya keimanan terhadap qada dan qadar. Urang mah gering bae misalkan, kena kudaon kudu ayeuna geringna gitu, engke bae gitu, dan seterusnya. Ini tidak boleh. Tapi harus apa? Kedepankan husnudzon. Alhamdulillah hari ini saya sakit. Ya, kalau saya tidak sakit mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang lebih daripada ini, dan seterusnya. Ya, inilah sikap seorang muslim. Kama fi hadithi Abu Hurairah, kama fi hadithi Abi Hurairah, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Abu Hurairah, yaitu apa? Al haditsil qudsi alladhi huwa asyrafu haditsin, yaitu hadis qudsi, yang mana hadis qudsi adalah hadis yang paling mulia. Bisya'nil wali, tentang apa? Tentang urusan seorang wali. Maka yang disebut dengan wali adalah wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ketaatan. Bisyai'in, dengan sesuatu, ahabbu ilayya, yang lebih aku cintai, mimaftaradtuhu alaihi, daripada apa yang telah aku pardukan kepadanya. Jadi Allah sangat cinta kepada seorang hamba yang berusaha mendekatkan diri dengan keparduan sebelum hal-hal yang disunahkan. Awas nih, jangan terbalik ya, jangan terbalik. Ai salat malam narajin tapi salat 5 waktuna belang bentong misalkan. Ai puasa sunnah, ai Ramadana hente misalkan. Jangan terbalik. Urutannya adalah kewajiban dulu. Sebagaimana hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari. Ya, seorang hamba akan lebih dicintai oleh Allah ketika hamba tersebut dia mendekatkan diri, berusaha mendekatkan diri dengan keparduan yang telah Allah perintahkan kepadanya. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, siapa orang yang disibukkan dengan kewajiban kemudian terlupa dari yang hal-hal yang disunahkan, fahuwa ma'dzurun, dimaafkan. Karena dia sedang apa? Sedang mendekatkan diri dengan sesuatu yang paling utama, yaitu kewajiban. Tapi sebaliknya, kalau orang dia disibukkan dengan hal-hal yang sunnah sampai meninggalkan yang wajib, fahuwa magrurun, maka orang tersebut orang yang tertipu. Karena satu, dia tidak mengikuti langkah-langkah, tidak mengikuti perintah Allah, begitu. Yang paling utama adalah kewajiban, dan seterusnya. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban demi kewajiban yang sudah diwajibkan kepada kita. Baiklah para mudarris dan mudarrisah yang semoga Allah rahmati, ya, karena masih ada beberapa agenda yang harus terlaksana hari ini, maka untuk pembacaan kitab dicukupkan sampai di sini. Ya, cukupkan sampai di sini. Nanti dilanjutkan oleh Ustadz Asep. Ya, sebagaimana saya baca pada pengumuman ada catatannya, begitu. Jadi mudah-mudahan kita mengamalkan kaidah para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh.
kalau suatu perkara tidak bisa ditinggal, tidak bisa didapat semua, ya jangan ditinggalkan semua. Begitu. Ya. Ya ini mudah-mudahan termasuk dari kalam yang tadi, mudah-mudahan. Ya. Jadi kita ya meskipun sedikit tapi terus ya. Tapi terus ya, sedikit tapi terus itu akan lebih bermanfaat ketimbang kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua yang mendengarkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.